Coba deh, pernah kepikiran nggak seberapa dekat sih seharusnya rumah kita dibangun dari rumah tetangga? Keputusan yang kelihatannya sepele banget, cuma soal beberapa sentimeter. Tapi ternyata ini bisa jadi penentu antara kita hidup damai di rumah atau malah terjebak konflik tanpa akhir. Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa jarak itu penting banget. Oke, kita langsung masuk ke sebuah skenario yang sayangnya sering banget terjadi. Coba bayangin, suatu pagi Anda bangun tidur dan jeng-jeng, ada retakan panjang di dinding kamar Anda. Pasti langsung campur aduk rasanya kan? Kesel, bingung, dan muncul satu pertanyaan besar. Terus ini tanggung jawab siapa? Nah, ini dia inti masalah yang mau kita telusuri. Kita tahu kan, harga tanah itu makin lama makin gila-gilaan. Makanya, trennya sekarang ya gitu, bangun rumah sampai nempel-nempel, dinding ketemu dinding, biar setiap jengkal tanah bisa kepake. Tujuannya sih kedengarannya logis banget ya kan? Ruangan lebih besar, kelihatannya nilai rumah jadi lebih tinggi. Tapi, asumsi yang tampaknya cerdas ini ternyata menyimpan serangkaian bom waktu yang siap meledak di kemudian hari. Yuk kita lihat efek dominonya yang dimulai tepat saat dua dinding rumah saling bersentuhan. Ini bukan cuma soal bagus atau enggaknya pemandangan, tapi ini menyangkut kualitas hidup kita sehari-hari. Masalah pertama dan yang paling cepat terasa, ya ini, kebisingan. Dinding yang nempel itu ibaratnya mengubah rumah kita dan rumah tetangga jadi satu panggung suara raksasa. Dan ini nyata loh, banyak banget yang mengalami. Dinding bersama itu artinya ya hidup bersama juga, suka atau nggak suka. Privasi yang seharusnya jadi hak paling dasar di rumah sendiri, mendadak lenyap begitu saja. Dan ini bukan cuma soal suara. Yang lebih serius lagi, kondisi fisik rumah kita jadi ikut-ikutan tergantung sama rumah tetangga. Kalau ada satu masalah di sana, bisa jadi masalah kita juga. Rembesan air, jamur, retakan yang tiba-tiba muncul, ini sering jadi masalah bersama yang penyelesaiannya rumit dan mahal. Percuma kita perbaiki sisi kita kalau sumber masalahnya ada di sebelah. Nah, kalau semua masalah teknis ini sudah menumpuk, ujung-ujungnya pasti lari ke masalah sosial. Hubungan baik sama tetangga yang tadinya kayak saudara bisa cepat berubah jadi perang dingin. Apa yang tadinya cuma pilihan sederhana pas membangun, malah bisa bereskalasi jadi sengketa hukum yang serius. Mulai dari urusan batas properti, ganti rugi, sampai yang paling parah bisa kena perintah pembongkaran. Jadi, intinya gini. Kita itu dihadapkan pada dua realitas yang beda banget, hanya karena satu keputusan. Di satu sisi, ada ilusi efisiensi ruang, tapi di sisi lain ada kualitas hidup jangka panjang. Pertanyaannya, mana yang lebih berharga buat Anda? Sekarang kita lihat kekuatannya sebuah celah kecil. Menarik banget loh bagaimana ruang yang kadang nggak sampai 1 meter ini bisa mengubah total fungsi dan suasana rumah. Ini bukan ruang yang terbuang sia-sia, ini adalah ruang yang justru bekerja keras untuk kenyamanan kita. Jadi, memberi jarak itu bukan buang-buang lahan, tapi sebuah investasi cerdas yang untungnya bisa kita rasakan dalam 7 cara berbeda. Mulai dari kesehatan, kenyamanan, sampai nilai finansial, semuanya naik kelas. Manfaatnya bahkan terasa banget secara finansial. Angka ini nunjukin kalau rumah yang berdiri sendiri, alias nggak nempel tetangga, itu sering dihargai 10-15% lebih tinggi di pasaran. Kenapa? Ya karena pembeli melihatnya sebagai jaminan privasi dan ketenangan. Oke, mari kita geser ke sisi praktisnya dan lihat gimana semua ini mengarah pada cara yang lebih cerdas untuk merancang dan membangun rumah impian kita. Sebelum mulai membangun, ada satu hal yang wajib banget untuk dipahami. Garis Sempadan Bangunan atau GSB. Ini bukan sekedar saran ya, ini adalah aturan hukum yang dibuat untuk melindungi semua pihak. Sekarang, ayo kita hancurkan beberapa mitos umum yang sering bikin pemilik rumah terjerumus ke masalah. Berpikir kalau cuma ngomong sama tetangga itu cukup? Wah, itu kesalahan paling umum dan paling berisiko. Semuanya harus tertulis. Jadi, membangun dengan cerdas itu melibatkan 4 langkah yang jelas, bahkan sebelum cangkul pertama menyentuh tanah. Perencanaan yang matang di awal bakal menyelamatkan kita dari pusing 7 keliling di kemudian hari. Jadi, apa nih kesimpulan akhirnya? Apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Pada dasarnya, ini semua tentang mengubah cara kita berpikir. Dari yang tadinya cuma fokus memaksimalkan meter persegi, menjadi fokus untuk memaksimalkan nilai jangka panjang, kesehatan, dan kebahagiaan kita. Nah, pertanyaan terakhir ini untuk Anda.
Apakah rumah Anda dirancang untuk dapat ruang yang maksimal atau untuk dapat kualitas hidup yang maksimal? Karena pilihan itu bukan cuma mendefinisikan bentuk bangunan Anda, tapi juga cara Anda akan menjalani hidup di dalamnya.